Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu beserta bapak jamaah kajian, jamaah sholat Isya, nanti lanjut sholat tarawih Masjid Muhajirin Gria Taman Asri Kabupaten Sleman yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga saat ini kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan satu ibadah yang memang diwajibkan oleh Allah, yaitu melaksanakan sholat Isya, dan alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan berjamaah. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang besok akan kita mohonkan syafaatnya, dan dengan syafaat beliau insya Allah dosa-dosa kita diampuni, amalan kita diterima, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam perkembangan zaman sekarang ada muncul buku-buku tafsir ya. Tafsir-tafsir kontemporer yang kekinian. Salah satu hal yang muncul adalah bahwa untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran itu muncul istilah efektif dan efisien. Kaidah dalilnya kita bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian ummah atau organisasi yang menyeru kepada kebajikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Kalau kita sudah seperti itu, maka dijanjikan oleh Allah wa ulaika humul muflihun, kita akan mendapatkan keberuntungan. Bagaimana supaya efektif dan efisien untuk beramar ma'ruf, untuk mengajak? Disarankan oleh beberapa ahli, kita harus rajin namanya ta'aruf. Untuk mengajak kebaikan itu harus ta'aruf. Ta'aruf, kenal ya, kenal kepada seseorang. Kalau umpamanya kita menghendaki seseorang, kebetulan saat ini masih saudara kita, mungkin adik kita, atau mungkin istri kita, kebetulan belum mau ke masjid ya. Maka yang pertama kita harus ta'aruf, harus kenal. Berikutnya tafahum, harus kita fahami. Faham di sini adalah faham latar belakang pendidikan, latar belakang pemikiran, ya. Memahami juga dulu ya, pergaulannya dengan siapa dan lain sebagainya. Sehingga kita mengetahui tentang kelemahan dan kekurangan beserta kelebihannya. Kalau sudah seperti itu maka ditingkatkan menjadi ta'awun ya. Kita berniat bahwa mengajak kebaikan itu semata-mata menolong supaya dicintai oleh Allah dan jangan sampai menjadi orang yang dibenci oleh Allah. Akhirnya diakhiri dengan takaful. Takaful itu saling memberikan jaminan, baik jaminan keamanan maupun jaminan kesejahteraan. Kalau memang orang itu perlu kita bantu keamanannya, ya kita bantu supaya merasa tenteram. Dan apabila memang perlu kita bantu dari sisi kesejahteraannya, ya kita harus berusaha untuk membantunya. Ini langkah-langkah efektif
supaya kita dalam beramar ma'ruf itu bisa bagus. Yang kedua yaitu tentang nahi mungkar. Ada sebuah hadis yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, man ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika at'aful iman. Mohon maaf saya sebut nama guru saya dulu. Tahun 88 kami ikut ujian tafsir yang uji Ustadz Ahmad Asyar Bashir MA, alumni Mesir. Kami dengan teman-teman ketika diminta untuk menerjemahkan, alhamdulillah benar. Tapi ketika ditanya yang dimaksud dengan mencegah kemungkaran dengan tangan itu apa? Kami masih benar. Memiliki kekuasaan, memiliki sesuatu yang memang sangat berpengaruh di dalam masyarakat. Fabila sini kami fabilisanihi kami paham tentang lisan kita. Tapi ketika kami ditanya tentang fabiqalbihi, kami berlima yang ditanya tidak ada yang benar. Kami berlima jawabnya sama, dengan hati. Yang kamu dengan hati. Dengan hati ya. Dengan hati itu gimana? Ya pokoknya dengan hati, diam saja. Lantas Ustadz Ahmad Asyar Bashir dulu menjelaskan. Yang dimaksud dengan mencegah kemungkaran apabila mampu pakai tangan, kekuasaan. Kalau tidak sanggup pakai lisan. Tapi kalau pakai lisan tidak sanggup pakai hati, yang dimaksud fabiqalbihi dengan hati adalah meninggalkan kesan. Kita harus punya kesanggupan, punya keberanian. Ada kesan yang kita timbulkan atas orang yang berbuat tidak baik, bahwa kita adalah tidak setuju. Minimal orang yang berbuat tidak baik itu tahu bahwa kita adalah tidak setuju. Itu yang disebut dengan fabiqalbihi. Maka dari itu di dalam buku yang sekarang muncul tafsir-tafsir terbaru, bagaimanakah mencegah kemungkaran yang efisien dan yang efektif dan efisien itu, ternyata yang muncul kaidah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang dimunculkan adalah al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil binidham. Barang yang benar itu kalau tidak dimanage dengan baik akan diporak-porandakan oleh barang yang jahat, yang batal, tetapi terorganisir secara baik. Mulai dari sinilah akhirnya di tafsir kontemporer itu muncul memberantas kemungkaran itu harus dengan manajemen, planning, organizing, actuating, controlling. Artinya berarti apabila sebuah lembaga Islam, katakanlah takmir masjid, memang punya slogan untuk mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, itu artinya harus ada pertemuan, rapat ya. Saya masih ingat orang-orang tua dulu sering mengajak rapat itu dengan kata-kata begini. Rapat itu harus berangkat. Apalagi zaman sekarang rapat cukup dengan WA. Sebagai orang yang hidup di zaman sekarang tidak boleh. Saya kalau undangannya tidak disowani ke pareng matur pokoknya ramangkat. Jadi WA dianggap tidak apa? Bukan undangan. Hidup di zaman sekarang WA harus dianggap sebagai undangan resmi. Apalagi takmir masjid. Itu pesan orang-orang tua dulu sederhana. Ketemu bakal nemu dalam bahasa Jawa. Ketemu bakal nemu. Ditunjuk menjadi pengurus itu ya salah satunya rapat. Maka kalau sebuah organisasi ada rapat itu berarti hidup. Mohon maaf saya sebut seorang tokoh juga. Dulu di Kauman ada orang namanya Pak Jarnawi Hadikusumo. Beliau pernah mengatakan begini. Organisasi itu duitnya habis tidak apa-apa kalau memang dipakai untuk rapat. Jadi kalau memang ada rapat terus, duitnya organisasi itu habis tidak apa-apa. Kalau memang dipakai untuk rapat. Yang tidak boleh, satu, duitnya utuh tidak pernah rapat. Sehingga yang dijalankan bukan hasil putusan rapat, ya, itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Atau yang tidak boleh adalah tidak pernah rapat, duitnya habis. Ini juga repot ya Pak. Tidak boleh terjadi. Untuk itu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah ya. Maka di dalam memberantas sebuah kemungkaran itu harus ada perencanaan.
Berarti kalau kita punya lembaga seperti takmir masjid, ini harus tahu sebenarnya adakah kemungkaran di sekitar kita. Planningnya ada. Kalau ada memang harus rapat, organizing, rapat. Ya dana itu untuk rapat itu. Setelah rapat harus ada actionnya. Harus ada actionnya apa? Kita ajak beribadah, kita ajak untuk tadarus, kita ajak untuk kajian, kita suwani, kita silaturahmi. Berikutnya harus ada evaluasi. Kalau itu yang dilaksanakan, maka kalau sudah seperti itu kok masih gagal, maka sebenarnya langkah-langkah telah kita laksanakan. Tapi jangan sampai kita sekarang tahu perkembangan zaman begitu hebat, bahkan yang namanya dakwah lewat media sosial sekarang harus sudah kita mulai. Pesan Profesor Dr. Yunahar Ilyas ketika mencanangkan tentang dakwah pakai media sosial, beliau mengatakan, jangan takut kita melantunkan suara Al-Quran, kita masukkan ke YouTube. Kita baca Al-Quran, kita terjemahkan, kita masukkan YouTube. Ada tafsir, kita baca, kita masukkan. Kalau perlu, seluruh kegiatan di media sosial itu Al-Quran, hadis, diskusi agama, rapat agama, kita masukkan. Dengan harapan apa? Ketika orang membuka, maka yang kelihatan pertama kali adalah kajian. Kelihatan aja pertama kali adalah lantunan Al-Quran. Yang muncul adalah sesuatu yang terkait dengan kaidah-kaidah Islam. Tidak usah takut. Yang paling penting adalah apabila kita menyampaikan sesuatu kok keliru, dikoreksi oleh orang lain, kita harus mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita membaca sejarah dulu Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan imam-imam yang lain, itu berdiskusi biasa. Duduk dengan membawa kitab, saling berdiskusi, berbeda pendapat, tidak apa-apa. Yang penting satu dengan yang lain saling menerima. Marilah apa yang dulu pernah dilaksanakan oleh para imam besar, itu kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Sebagai penutup, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, itu tetap harus di-manage dengan baik, diatur dengan baik. Bahkan harus diawali dengan rapat. Setelah rapat harus ada putusan. Yang dilaksanakan adalah putusannya. Kalau sudah dilaksanakan terjadi sesuatu, ada evaluasi. Siapapun yang kena evaluasi harus mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.